Lanjut. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami shalah. Yang diisi cuma itu yang kosong. Allahu Akbar. Gue pengen lagi nih, kemarin gue habis baca berita ya. Baca berita gue, di beritanya itu ada tulisan gini beritanya, iPhone 5 meledak dan kena mata penggunanya. Ada yang pernah lihat baca? Dan ternyata itu bukan cuma iPhone 5. Kemarin temen gue beli tab, itu kan ada akseleratornya. Pas foto-foto meledak. Ya taunya dia belinya tab dan saking serah. Dan tadi si Cakil ngomongin tepung kanjut ini kan ya kan? Kanjut di tepung kan digoreng ya? Kalau dari Pangandaran kan lewat tepung kanjut gitu ya, jalannya tuh belok-belok terus muter gitu ya, berarti ini kanjut bengkok. Oh ya teman-teman, tadi tuh waktu kan gue dari Jakarta ke sini ya, dari Jakarta ke sini bawa mobil, terus di jalan gue pengen nanya kan di Banjar nih tempatnya yang apa namanya, tempat rekreasi itu apa? Mas gue tanya, mas ini rekreasi apa ya? Piade. Piade, Pak, piadenya di mana piade? Oh coba tanya sama patung tuh. Terus gua ke patung beneran, patungnya nunjuk ke piade. Itu tuh jadi mungkin patungnya dulu tuh ngerengek gitu ke orang tuanya ya. Mama, hayang ka piade. Hayang ka piade dinya. Sini gua tuh yang jadi batu. Perkenalkan nama gue Zawid. Gue teman-teman dulu waktu SMA, SMP, SMA gue di salah satu pesantren modern daerah Banten. Sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa lulusan pesantren itu cuma bisa ngaji dan ceramah. So tau, gue kan bisa dulu aja. Satrio. Kalau pesantren gue itu Latanha, salah satu di Banten, pesantren modern, pesantren yang pendirinya itu alumni di daerah Banten. Itu kalau misalnya kita masuk kampung, kalembur, asup aja jeruk. Itu di kampung kita melihat sebuah komplek kayak kota di dalam kampung itu pesantren gue. Itu tuh di antara dua gunung, letaknya bener-bener di antara dua gunung di lembah tuh Latansa. Pesantren gue tuh di gunung di antara dua gunung. Jadi kalau misalnya lu pengen lihat pesantren gue gampang, tinggal tarik begini. Pak, boleh lihat pesantren saya, Mbak? Boleh? Nah, canda Pak. Kita mah gitu kalau bercanda suka serius. Boleh dilihat. Dan kayak sampai sekarang bener gue bilang banyak yang mikir katanya lulusan pesantren itu kuno gitu, banyak yang bilang gitu ya. Tapi jangan salah loh teman-teman, gue kasih tau kalau sekarang ini banyak pesantren modern yang bahkan kita sehari-hari nggak ngomong bahasa Indonesia. Kita ngomong Arab Inggris. Seminggu pertama Arab, minggu kedua Inggris gitu terus gitu. Pas lagi bahasa Arab kita ngomong bahasa Arab gitu. Ayolah sahabat kita sholat jamaah ilal masjid. Lah pas minggu bahasa Inggris kita ngomong bahasa Inggris gitu. Come on, let's go. It's time to pray. Let's go. Let's go to the mosque. Tapi gue suka kesal, pernah ada beberapa teman gue yang bilang kayak gini, lulusan pesantren mah gak jelas nih, lihat aja tuh buktinya temen gue lulusan pesantren tapi dia mabok-mabokan. Gue bilang gini loh teman-teman, kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat besar hanya dengan mengambil satu sampel. Itu sama aja kayak gara-gara setetes tinta keluh air segala, gara-gara seekor lalat rusak susu segelas, gara-gara satu anak boker 4 kali bubar anak sekampung lagi. Ya, karena gini, sebagus apapun pohon, pasti ada satu buah yang busuk jatuh ke bawah selalu dilihat, yang bagus ada di atas dan gak pernah kelihatan. Gue bilang dulu kalau anak pesantren juga
Tapi beda gitu, kalau anak non pesantren dia mabok, dia rusuh, dia sembarangan ngomong. Kalau anak pesantren dia kalau mabok dia nggak rusuh, dia nggak sembarangan ngomong, dia sembarangan baca Quran. Jadi anak pesantren kalau mabok baca Quran gitu. Ya takon dibungkus anduka qanidin qasi'ah ya qanidin betadin maksilin obat merah dan bacanya dalam gereja. Selesai baca pendetanya ngomong Allah, nah ini ngomong siapa? Tapi gini teman-teman, gue pengen bilang, gue lulusan pesantren tapi gue gak pakai sarung, gue lihat sendiri, gue gak pakai sarung, gue gak pakai koko, dan gue gak pakai peci. Karena sebenarnya Islam tidak menilai seseorang dari bagaimana cara seseorang berpakaian, tapi dari bagaimana cara seseorang bersikap. Percuma pakai peci, koko sarung, tapi kira pas lagi naik motor gak pakai helm, malah pakai peci, terobos lampu merah, ditilang sama polisi, marah-marah. Ini tanah Allah. Iya Pak, ini tanah Allah Pak, tapi Bapak terobos lampu merah. Zaman Rasul gak ada lampu merah. Iya Pak, zaman Rasul gak ada lampu merah Pak, tapi zaman Rasul juga gak ada motor 2 tak. Kalau Bapak mau terobos lampu merah, jangan naik motor Pak, naik onta. Onta gak ada yang 2 tak. Kumaha sia we. Maksud gue gini, orang naik motor nggak pakai helm malah pakai peci. Emangnya kalau kita masuk ke mall ada tempat penitipan peci? Nggak ada. Orang naik motor nggak pakai helm malah pakai peci. Mungkin orang-orang yang kayak gini pas lagi sholat baru dia pakai helm. Karena menurut gue gini teman-teman, pakaian itu menurut gue pribadi, pakaian itu fungsinya ada 2, visual dan fungsional. Enak dilihat dan bisa merepresentasikan sikap. Percuma pakai peci koko sarung, tapi bila pas lagi bulan puasa ada warteg buka, padahal udah kasih tirai tapi tetap digerebek. Kan kasihan. Gue belum kenyang. Percuma pakai peci koko sarung gitu. Tapi bila pas lagi ceramah di atas panggung, kepala orang dipiting, diinjak-injak. Siapa namanya itu Ustadz Hariri Harakila Hanjung Kunaon ya tahu kan? Iya kan? Pas lagi itu kan pas lagi ceramah ada somen salah sedikit terus dipanggil somen tadi sih pas udah di depan kasih wadisnya kain goblok saya ditenggel saya kain saya bedakan saya kolot aing anjing ya tahan gua kolot aing sih ya. Maksudnya gini teman-teman, maksud gua gini, kalau misalnya mau nginjek kepala orang berantem mau apalah bebas nafsu tapi ya sebenarnya pakaian ceramahnya dilepas lah. Gua nggak bilang pakaian Islam itu nggak ada, yang jelas hanya menutupi aurat dan tidak menunjukkan lekuk tubuh. Ya pakaian ceramahnya dilepas dulu lah. Toh derop juga pas lagi nyemek gak pernah pakai peci. Tungkol pas lagi nendang gak pernah pakai sarung. Soalnya ribu angkatilah kerek tayo. Neng mau kemana? Latihan pramuka? Pramuka cara mandi sebulan sekali baju nabotai. Pramuka. Tadi sampai mana? Sampai pramuka. Udah sadar bang? Ini kerudung bertiga. Di sini naik apa? Naik motor ya? Capek-capek ya. Naik motor apa? Mio. Capek-capekan banget. Oh enggak, naik king. Ayo capek-capekan naik king. Satu di tengah, satu belakang, satu di tangki. Pakai kerudung. ISIS ya? Bukan. Itu ada polisi? ISIS Dahlia. Is. Tapi, oh ini yang kerudung hitam nih, baju belang-belang, kayak zebra cross. Bawaannya pengen dilewatin ya. Tapi cakep loh. Nah, cakep. Cowok. Matanya indah bagaikan bintang kejora, alisnya rapat bagaikan serbuk berdiri, dagunya tajam bagaikan lebah bergantung. Gila coy, muka lo cangan-cangan. Tapi hidungnya mancung ya, kayak keran masjid.
bedanya lu sama keran masjid? Kau ngeliat keran masjid bawaannya pengen wudu, kau ngeliat lu bawaannya pengen batalin wudu. Tadi apa ya? Oh ya kan. Oh ya, sampai peci ya. Karena gini ya teman-teman, si Hariri itu ya. Karena menurut gua gini, orang yang kepalanya diikat sama sorban, tapi kelakuannya enggak, itu bukan manusia. Itu Piccolo. Piccolo. Tahu Piccolo? Amet. Kata hari ini ya. Jadi kerasa apa kieu? Anet tantara. Gua kesini ini ya, Pung Kanjut. Gua terbiasa dulu tuh gua di 6 tahun di sana, gua terbiasa ngeliat cewek-cewek yang pakai kerudung tertutup, gombrang-gombrang, anak kayak gitu. Dan sampai sekarang gua pengen kalau misalnya nanti gua punya istri gitu, gua pengen istri gua tuh yang alim gitu. Tapi setelah gue cari-cari gak ada cewek alim itu, gak ada cewek alim, gak ada. Lihat aja cewek setiap bulan gak ada yang pernah puasa full 1 bulan. Pasti tanya, lu puasa kagak? Kenapa emang? Gue lagi datang bulan, lah apa hubungannya? Puasa itu kan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Pas datang bulan gue juga udah buka. Tapi beneran gue suka sama cewek-cewek yang alim itu beneran. Gue suka sama cewek-cewek alim, beneran. Apa? Tapi banyak yang bilang katanya kalau cewek kerudung itu sekarang kuno, nggak modern, ketinggalan zaman. Kata siapa sekarang banyak tuh hijab-hijab yang udah mulai pada gaul ya kan, yang apa? Dikasih hiasan-hiasan putar-putar itu kan, kasih bunga, kasih batang singkong, pohon kelapa, rumah kaca. Dulu gue punya temen deh, dulu gue punya cerita temen gue cewek. Dulu tuh gue punya temen cewek di pesantren gue, namanya Siti. Tapi si Siti ini sehari-hari dia dipanggil Esther. Karena nama panjangnya Manchester City. Jadi si Siti ini dia kalau kemana-mana pakai kerudungnya dalamannya topi, tapi sih kerudung dalaman topi yang ciput itu ya, topi itu kan. Beda sama hijab-hijab sekarang yang udah mulai pada gaul, yang udah mulai pada nggak pakai dalaman. Salah. Cuman si Siti balik lagi ke sini, si Siti ini dia pakai kerudung yang dalamannya topi. Cuman beda, karena si Siti ini anak gaul, jadi topinya di kebelakangin. Kau menurut gua? Sekarang nih, cewek naik motor bertiga malam-malam pakai hot pants, dikira cabe-cabean, bener nggak? Coba kalau pakai mukena, paling dikira balik taraweh. Ya, cewek pakai hot pants lewat tongkrongan cowok, digodain. Cewek, coba kalau pakai kerudung, ya tetap digodain. Dasar cowoknya aja brengsek. Cuma digodainnya beda. Siulnya pakai tajwid. Tapi beneran gue suka sama cewek yang pakai jilbab tuh, beneran. Ini beneran dalam hati gue bener banget suka sama cewek jilbab. Kenapa? Karena kalau menurut gue cewek pakai jilbab tuh enak gitu dilihatnya. Tiba-tiba dia kawin kan gue sange. Banyak yang nonton bokep, tapi bokep syariah. Jangan salah, kalau bokep syariah tuh beda. Bokep syariah tuh judulnya juga beda. MTS 48.3GP. Soalnya mentok-mentok, gue nonton bokep Arab. Bokep Arab tuh enak, suaranya juga beda. Mas Ahmad, Ahmad ya Habibi, Halas Ahmad. Jadi, gue nonton di kamar, bapak gue di luar, bapak gue ngiranya gue lagi baca doa. Ahmad ya Habibi, amin. Tapi di sini, lu buka-buka apa lagi nonton bokep Arab ya? Tidak harus. Luntutan gua. Luntutan. Tapi saya nonton bokep apa sih? Ada yang suka nonton film Korea? Ada yang suka nonton film Korea? Ya. Kalau menurut gue ya, film Korea itu gak beda jauh sama film Sunda, sama. Lu lihat kalau film Korea kan gini, opa, asyama, seseong, Sunda, bapak, bapak, ulah kita tuh, sama gitu.
Tapi kalau menurut gue ya, dari sekian banyak film yang paling bagus itu adalah film action. Film action menurut gue, film action. Dan kalau menurut gue film action yang paling bagus adalah film action dari Hollywood. Kenapa? Karena logat dan bahasanya itu pasti mendukung skenario. Coba kalau film barat Hollywood kan gini, yo man, this is my place, my brother, you better get out of here, you'll die. Keren gak? Coba kalau misalnya film action ini, film actionnya itu film action Thailand. Hapung hap, seni Thailand. Sakarnya hilang. Apalagi kalau yang diancamnya itu cewek Jepang. Ahmad, anak Kimocil, Eko. Bokep parah kan? Saya bokep pakai sorban. Sorban, kayak tuyul. Gue ngerekam lu, tuyul saya kan. Buding sendor ya. Dan gini, gue ini mahasiswa. Gue kuliah di salah satu universitas Islam negeri di Jakarta. Cuma satu, UIN. Di UIN itu banyak sekarang yang bilang katanya UIN itu sarang ISIS. Memori. Ya, ISIS. Ya. Tapi sebenarnya salah. UIN itu sarang ISIS itu bukan di UIN. Sarang ISIS itu di kereta. Lu denger aja suaranya. ISIS. Dan di UIN ini gue jurusan pendidikan. Gue pernah ngajar anak SD, SMP sampai SMA gue pernah ngajar. Yang waktu pelajaran perhitung itu yang lucu itu gue pernah ngajar itu. Gue tanyakan, anak-anak habis 1 berapa? Gak ada yang tahu. Gue tanya lagi, anak-anak habis 5 berapa? Masih gak ada yang tahu. Terus gue tanya, anak-anak habis 10 berapa? Gak ada yang jawab. Ya soalnya kan Jack Winding, Pak. Gue tanya lagi, anak-anak dari 1 sampai 9, angka yang paling besar berapa? Ada yang nunjuk 2, kok 2 kan poker. Siap. Dan gue salahin kan? Anak-anak salah. Dari 1 sampai 9, angka yang paling besar itu 9, kok 9 mah iyalah kan QQ. Poker. Dan kalau menurut gue ya, pendidikan sekarang ini, gue mahasiswa pendidikan. Kalau menurut gue, pandangan gue, pendidikan sekarang ini gak beda jauh sama pendidikan pada saat zaman kolonial. Karena hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas, kalangan bawah hanya bisa menikmati pendidikan dengan infrastruktur seadanya. Kayak gini nih, cor-coran bisa ada kan? Ya kan pendidikan seadanya. Bedanya, pada saat zaman kolonial kita dijajah oleh bangsa Belanda dan sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Lu tahu kenapa kita dijajah oleh bangsa kita sendiri? Karena bangsa kita nggak bisa ngejajah bangsa lain. Dan gua dulu waktu SMA di pesantren gua ada IPA dan IPS, ada penjurusan, dan gua pengen banget masuk IPS, tapi ibu gua maksud gua untuk masuk IPA. Ibu gua pengen banget gua pintar matematika. Dan gua rasa banyak sekarang ibu-ibu, orang tua, ibu-ibu khususnya yang pengen anaknya pintar matematika. Karena ada stereotip anak yang pintar matematika adalah anak yang pintar. Sedangkan anak yang pintar di bidang lain itu gak dibilang cerdas. Sekarang gini teman-teman, untuk anak-anak yang tidak terlalu mencintai matematika, buat apa mereka belajar matematika terlalu dalam? Ingat nggak? Lu belajar matematika dari SD sampai SMA persamaan linear 2 variabel gak kepake pas lagi beli somai? Mana aplikasinya? Aplikasinya mana? Ya kali lu beli somai lu. Apa beli somai kan? Kalau somainya 1 tahunnya 2 kan 2.000, kalau somainya 2 tahunnya 3 kan 3.000. Berapa kan harga 1 somai? Naik kedoki matematika. Dipaksa itu kalau naik. Untung naik jelas jadi naon. Ya, anaknya jadi kakak matematika Bu ya. Ntar jadi kayak saya Bu. Bener. Banyak tuh orang tua kayak gitu. Dan kalau lo perhatiin ya, anak SD sekarang, kalau lo perhatiin, anak SD sekarang itu banyak yang udah mulai ngerokok. Sekarang itu, oh ya rokok sekarang kan, rokok itu kan sekarang bisa diganti, peringatan diganti. Rokok membunuhmu, bener kan? Rokok membunuhmu, tapi tidak membunuhmu. Ayo rokok sih lupa ya. Tapi di rokok itu kan ada gambar itu ya, gambar serem-serem, ada paru-paru, ada tenggorokan apalah gitu.
Kalau menurut gue itu nggak ngaruh juga di Indonesia, itu nggak akan mengurangi angka perokok di Indonesia. Kenapa? Karena nggak terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Karena orang Indonesia banyaknya beli rokok batangan. Nggak kelihatan juga gambarnya. Balik lagi tadi anak SD. Anak SD ada banyak banget yang rokok tuh banyak. Kalau lu perhatiin jalan-jalan. Kenapa? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum membuat aturan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Hasilnya, anak-anak SD di Indonesia kalau mau beli rokok tinggal bilang, bang beli rokok disuruh sama bapak, bener gak? Kalau nggak bilang, bang beli rokok disuruh sama tukang dagang, bener tuh? Bener tuh? Ya, bulan asbak. Bener kan? Asbak. Pernah nggak sih waktu kecil disuruh beli rokok sama tukang dagang, terus diupahin, upahnya apa? Rokok sebatang. Ya? Coba kalau misalnya udah ada aturan penjualan rokok, pasti gini. Nah, bang beli rokok, apa lu masih bocah beli rokok? Suruh bapak kesini beli sendiri. Dia pulang, bapaknya datang. Mas beli rokok, kok jadi? Iya, nyuruh anakku tadi beli rokok. Lah, ini saya beli rokok buat anak saya. Lah kalau mau jadi suruh anakmu, diupahin bro, upahnya apa? Rokok sebatang. Makasih Mas Amri. Ya, tadi ini hadiahnya orangnya udah pulang. Iya, titipin aja.